Aksi demo mahasiswa dugaan korupsi dana pinjaman daerah di depan gedung Kejaksaan Sika berakhir ricuh. Mahasiswa meminta agar bertemu dengan pihak Kejaksaan Sika, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga di pintu masuk gedung Kejaksaan Sika. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tidak terhindarkan. Tidak hanya itu, mahasiswa pun memblokir jalan negara Trans Flores. Mahasiswa menuntut Kejaksaan Sika agar menyelidiki terkait kasus dana pinjaman daerah senilai 14 miliar yang digunakan untuk proyek pemulihan ekonomi nasional. Setelah melakukan orasi, 9 orang perwakilan bertemu dengan Kejari Sika. Hasil pertemuan dengan Kejari respon baik yang akan digerakkan hari ini sebagai bentuk dukungan kepada Kejari. Karena yang kita datangi, kita sambang Kejari, kita bawa beserta bahan dan keterangan sebagai tambahan untuk Kejari untuk memproses dugaan-dugaan korupsi yang ada di Provinsi Sika, terkhusus pengelolaan dana PEN. Usai melakukan aksi, mahasiswa membubarkan diri dan kembali ke markas Cipayung Plus. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Demo ricuh mahasiswa di Sika, Nusa Tenggara Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Polisi telah memanggil 3 orang saksi terkait kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus. Video kejadian beredar di media sosial. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, truk pengangkut semen di Cengkareng, Jakarta Barat menabrak 2 mobil dan 1 odong-odong. 1 penumpang odong-odong tewas akibat luka parah di bagian kepala. Satu orang tewas pada kecelakaan beruntun di Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat sebuah truk molen menabrak 2 mobil dan 1 odong-odong di Jalan Raya Lingkar Luar. Kecelakaan menyebabkan sejumlah orang luka dan penumpang odong-odong usia 80 tahun luka parah di bagian kepala dan tewas di tempat. Diduga, sopir truk molen tidak bisa mengendalikan kendaraan di jalan licin akibat rem yang tidak berfungsi. Mobil molen itu dinamik itu dari sana, terus dia itu remnya blong. Jadi pertama remnya blong, saya lihat nabrak mobil yang ini nih, yang hitam ini, langsung naik ke atas, dia nenggor odong-odong depan, itu terus beruntun. Jambi, untuk yang korban luka-luka dibawa ke rumah sakit Cengkareng, lanjut yang meninggal dibawa ke rumah sakit umum Tangerang. Demikian Bapak. Sopir beserta truk dan sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan kini dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belasan sepeda motor diangkut petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara dalam razia yang digelar di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta. Sejumlah pemilik motor yang mengetahui razia langsung berusaha menghindar. Kedatangan petugas Suku Dinas Perhubungan ini membuat sejumlah warga yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan samping apartemen Laguna, Jakarta, panik. Beberapa warga langsung mengeluarkan motornya dari parkir liar agar tidak diangkut petugas. Bahkan salah seorang pengemudi online langsung sigap mengeluarkan kendaraannya dan tancap gas. 13 kendaraan yang terparkir di bahu jalan diangkut petugas ke atas truk, sementara ratusan motor lainnya dilakukan operasi cabut pentil. Untuk hari ini kita angkut sebanyak 13 kendaraan roda 2, lanjut kita kempesin sebanyak 124 roda 2. Petugas mengimbau agar para pemilik kendaraan bisa memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terkena razia petugas.
Belasan sepeda motor diangkut petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara dalam razia yang digelar di Jalan Pluit, Jakarta Selatan. Itu adalah informasi yang baru saja kita saksikan dan kita akan menuju ke informasi berikutnya di mana ada peristiwa histeris dan kejar-kejaran yang mewarnai razia PPKS di sejumlah kawasan di ibu kota. Razia rutin dilakukan petugas gabungan karena mengingat jumlah PMKS yang terus meningkat. Nggak mau ibu saya kasih. Tolong aku ya. Seorang wanita tunawisma histeris saat akan dievakuasi paksa oleh petugas Satpol PP dari kolong jembatan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi. Diketahui, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar petugas gabungan Sudin Sosial dan Satpol PP, mengingat sejumlah PMKS mulai dari gelandangan, pengamen jalanan, pengemis hingga pemulung di ibu kota semakin meningkat. PMKS jalanan di Tanah Abang, kita terjangkau ada 4 PMKS untuk dirujuk ke PSBI 1 Kedoya untuk direhabilitasi sosial di Panti Kedoya. Sementara itu, aksi kejar-kejaran mewarnai razia PPKS di kawasan Jakarta Timur yang digelar Rabu sore. Akibatnya, petugas Satpol PP terjatuh saat mengejar PPKS yang melarikan diri menggunakan angkot. Sedikitnya 11 orang PPKS beserta sejumlah barang berhasil diamankan. Yang kita amankan tadi di samping pelanggar termasuk barang buktinya ada biola kotak amal. Kotak amal kita amankan untuk barang bukti. Itu minta sumbangan? Minta sumbangan di jalanan di lampu merah. Dalam razia ini juga ditemukan 2 orang pemuda kedapatan membawa obat-obatan saat tengah berkumpul di tepi jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami mendapatkan informasi ada keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kita akan bergabung langsung bersama dengan keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih untuk para calon wakil ketua umum dan calon ketua umum, calon exco yang tidak terpilih. Saya ucapkan terima kasih. Anda adalah bagian dari kita semua. Tentu saya mengucapkan selamat juga kepada Wakil Ketua Umum terpilih PSSI 2023, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali, Ibu Ratu Tisa, para anggota Eksekutif Komite terpilih PSSI 2023-2027. Kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kita semua, karena kita bisa menunjukkan bagaimana demokrasi Indonesia sudah ke arah yang benar. Karena itu kita patut memberikan apresiasi juga kepada para calon ketua umum, Bapak Lanyala Mataliti, Bapak Arief, Bapak Doni, Bapak Jimmy Francis, dan juga kita harus beri apresiasi kepada Bapak Junus Nusi yang memberikan kepercayaan
kita belum menang. Kita belum menang. Kemenangan ini bukan karena saya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Kemenangan yang kita cita-citakan adalah kemenangan ketika para supporter sepak bola Indonesia bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemenangan kita adalah ketika dari daerah-daerah bisa memberikan jago-jago sepak bola untuk dunia kita. Kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi. Kemenangan tentu ini tidak mudah. Tapi yakinlah, kalau kita bersatu, kita bersama, lupakan perbedaan, cari persatuan, insya Allah kita bisa wujudkan kemenangan Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, ayo kita rajut kembali untuk sepak bola dengan hati kita, dengan cinta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum terpilih PSSI, Bapak Erick Thohir. Pemirsa, motif anggota Densus 88 yang membunuh sopir taksi online dikarenakan kalah bermain judi, akan kami hadirkan informasinya di News Prime saat lagi.